Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renika Dwi Saputri dengan NIM 2032100097. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Karir dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Ketenaga Pendidikan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, dengan dosen pengampu Dr. Fridianto MPD. Baik, langsung saja materi pertama A. Pengertian pengembangan karir. Menurut Andrew Jeffubrin, pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan, agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Nah, adapun karir adalah suatu jabatan yang dipegang seorang pekerja selama mereka bekerja, baik bekerja pada sebuah perusahaan maupun bekerja pada instansi lainnya. Pengembangan karir mempunyai arah serta pilihan yang akan memberikan kepada setiap karyawan untuk mengembangkan karirnya sepanjang arah untuk mencerminkan tujuan dan kemampuannya. Pilihan arah atau jalur pengembangan karir meliputi yang pertama, enhancement, yaitu pengembangan dan peningkatan melalui pemberian tugas secara khusus. Ini merupakan bentuk umum dari pengembangan karir. 2. Lateral, yaitu pengembangan ke arah samping suatu pekerjaan yang lain yang mungkin lebih cocok dengan keterampilannya dan memberikan pengalaman yang lebih luas, tantangan baru, serta memberi kepercayaan dan kepuasan lebih besar. 3. Vertikal, yaitu pengembangan ke arah atas pada posisi yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar di bidang keahlian khusus. 4. Relation, yaitu perpindahan secara fisik ke unit organisasi lain atau ke tempat yang dapat melengkapi kesempatan pertumbuhan dan peningkatan dan kemampuan karyawan untuk tetap pada pekerjaan yang sama. 5. Exploration, yaitu menjelaskan ke arah yang lebih luas lagi kepada pilihan karir di dalam unit organisasi untuk mencari dan mengumpulkan informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dan membuat suatu keputusan tentang potensi karir yang akan dipilih. 6. Realignment, yaitu pergerakan ke arah bawah yang mungkin dapat mereplikasikan suatu peralihan atau pertukaran prioritas pekerjaan bagi karyawan untuk mengurangi resiko, tanggung jawab, dan stres, menempati posisi karyawan tersebut ke arah yang lebih tepat, yang sekaligus sebagai kesempatan atau peluang yang baru. Nah, ada dua fokus utama di dalam karir, yaitu fokus eksternal dan internal. Fokus eksternal mengarah pada rangkaian kedudukan yang secara aktual dijabat oleh seorang pekerja. Adapun fokus secara internal adalah menunjukkan pada cara seseorang memandang karirnya. Jadi, pengembangan karir adalah suatu peningkatan secara pribadi atau individu yang dijalankan secara maksimal untuk mencapai tujuan karirnya. Kebanyakan orang yang gagal dalam mengelola karir mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan konsep-konsep dasar dalam perencanaan karir mereka. Terkadang karyawan atau pekerja tidak sadar bahwa sasaran karir itu dapat menghasilkan kesuksesan yang lebih besar lagi. Materi selanjutnya, B. Faktor-faktor utama pengembangan karir. Ada 5 faktor yang bisa mempengaruhi baik dan tidaknya karir seseorang. Yang pertama, sikap atasan dan rekan kerja. Bila ingin karir berjalan dengan baik, seseorang harus menjaga diri, menjaga hubungan baik kepada semua orang yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut, baik kepada atasan ataupun teman sekerja. Kedua, pengalaman. Mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan akan memudahkan dalam konteks bekerja. Yang ketiga, pendidikan.
Dengan kata lain, orang yang pendidikannya lebih tinggi akan memiliki pemikiran yang lebih baik pula. Yang keempat, prestasi. Pengaruh prestasi dalam menentukan jenjang karir akan sangat jelas terlihat standar untuk menduduki jabatan tertentu. Dominan berdasarkan prestasi. 5. Faktor nasib juga menentukan, walau diyakini porsinya sangat kecil. Selanjutnya, C. Teori konsep diri pengembangan karir. Teori konsep diri pengembangan karir atau Self-Concept Theory of Career Development dikembangkan oleh Dr. Edwin Super tahun 1990. Menurut Super, pemeliharaan dan pengembangan karir seseorang merupakan proses pengembangan dan melaksanakan konsep diri atau self-concept. Konsep diri merupakan produk interaksi yang kompleks di antara sejumlah faktor, pertumbuhan fisik dan mental, pengalaman orang, karakteristik, dan simulasi lingkungan. Ia mengemukakan bahwa karir konsep diri seseorang secara langsung dipengaruhi oleh kepribadian, kemampuan, interest, pengalaman, dan nilai-nilai. Nah, misalnya seseorang mempunyai kemampuan alami untuk mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain ketika mereka berbicara. Ia juga mempunyai kemampuan mengekspresikan kepada orang lain dan menemukan solusi problem mereka. Sifat-sifat pribadi ini menunjukkan bahwa karir dalam bidang profesi jasa membantu orang lain mungkin cocok baginya. Akan tetapi, jika orang tak mempunyai sifat-sifat tersebut, memilih karir layanan jasa merupakan pilihan yang salah. Donald Super menyatakan bahwa pilihan karir terbaik yang dapat dilakukan orang adalah karir yang memberikan jalan untuk menerapkan sebanyak mungkin konsep dirinya. Di sini Donald Super mengemukakan pengembangan karir orang melalui 5 fase. Fase pertama, fase pertumbuhan atau growth. Pada masa fase ini, orang membentuk sikap dan perilaku yang sangat penting bagi perkembangan konsep dirinya dan mempelajari mengenai sifat umum dunia kerja. Yang kedua, eksplorasi atau exploration. Fase eksplorasi merupakan fase jantungnya proses perkembangan karir. Ketiga, fase kemapanan. Sekali sesudah orang melaksanakan eksplorasi pengembangan karir, orang memasuki fase kemapanan, di mana ia akan memperoleh pengalaman kerja yang terkait pilihan karirnya. Ini merupakan waktu untuk mencoba pilihannya untuk menentukan apakah pilihan tersebut merupakan karir yang baik. Keempat, fase pemeliharaan. Tujuan daripada fase pengembangan karir pemeliharaan adalah stabilitas dari suatu jenis karir yang dipilih. Di sini, orang terus memperbaiki kondisi kerja dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan karir yang dipilih. Orang lainnya mungkin menyadari bahwa ia memerlukan suatu karir yang berbeda. Kelima, menjauhkan diri. Dalam fase terakhir dari pengembangan karir terjadi reduksi dalam aktivitas kerja dalam kehidupan seseorang. Orang dalam fase menjauhkan diri membuat suatu keputusan untuk pensiun atau untuk mengubah karir. Harus diingat dalam kaitan ini bahwa pembuatan keputusan mengenai karir merupakan proses sepanjang hayat dari sejarah kerja seseorang. Bagi seseorang, fase ini dapat berupa meninggalkan pekerjaan karena pensiun. Akan tetapi bagi orang lainnya mungkin merupakan transisi dari suatu karir ke karir yang lainnya. Selanjutnya, D. Perencanaan manajemen karir yang baik. Perencanaan karir yaitu suatu proses di mana individu dapat memilih tujuan karir serta jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan perencanaan karir, individu dapat menetapkan tujuan karirnya, di mana hal ini akan mendorong individu tersebut untuk meraih jenjang pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pengembangan lainnya, sehingga akan menambah jumlah kualifikasi pelamar internal. Kebutuhan dan kesempatan karyawan dan perusahaan dapat disesuaikan dengan berbagai cara. Ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan dalam perencanaan karir, yakni yang pertama informal, yaitu evaluasi kinerja, konseling karir. Karakteristik dari evaluasi kinerja adalah untuk memberikan informasi bagi pekerja, tidak hanya seberapa baik mereka telah melakukan pekerjaan,
tetapi potensi apa yang dapat mereka mendatang. Kedua, formal, yaitu workshop, seminar dan pusat-pusat pengembangan diri, dan program pemberian bantuan dana pendidikan. Tujuan atau sasaran karir tidak otomatis tercapai bila seorang karyawan memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Untuk menduduki suatu karir atau jabatan tertentu, kadang-kadang harus memenuhi syarat-syarat yang seringkali di luar kekuasaan, yaitu ada tidaknya lowongan jabatan yang dituju, ada tidaknya keputusan dan referensi dari pimpinan, dan ada tidaknya kandidat lain yang sama kualitasnya. Semua itu dapat membatasi kemajuan karir seorang karyawan. Perencanaan karir merupakan suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan jalur karir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menyesuaikan tujuan karir dan kemampuan untuk mengisi secara sistematis. Ada langkah-langkah perencanaan karir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menilai diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang keempat, melaksanakan rencana-rencana. Manajemen karir terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama manajemen karir individual. Kesuksesan psikologis merupakan tujuan tertinggi dari karir seseorang, yaitu perasaan bangga atas prestasi seseorang yang didapatkan ketika tujuan terpenting dalam hidupnya tercapai. Kedua, manajemen karir organisasional. Manajemen karir organisasional mencakup berbagai kebijakan dan tindakan organisasi untuk meningkatkan efektivitas karir dari pekerjaannya. Definisi karir organisasi mengacu pada struktur karyawan dan praktik-praktik yang memberi panduan bagaimana merekrut, mengembangkan, dan memberi tugas kepada karyawan. Selanjutnya, perencanaan karir mempunyai manfaat tersendiri, yaitu pertama, mengembangkan karir memberikan petunjuk tentang siapa di antara para pekerja yang wajar dan pantas untuk dipromosikan di masa depan. Kedua, perhatian yang lebih besar dari bagian kepegawaian terhadap pengembangan karir para anggota perusahaan, menumbuhkan loyalitas yang lebih tinggi dan komitmen perusahaan yang lebih besar di kalangan karyawannya. 3. Telah umum dimaklumi bahwa dalam diri setiap orang masih terdapat kemampuan yang belum digunakan secara optimal. 4. Sasaran karir. Yang jelas, para pegawai terdorong untuk mengembangkan potensi tersebut untuk kemudian dibuktikan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan lebih efektif dan produktif. Kelima, perencanaan karir mendorong para karyawan untuk terus bertumbuh dan berkembang, tidak hanya secara mental intelektual, akan tetapi juga dalam arti profesional. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang terjadi. Pertama, manajer dan karyawan harus mengikuti tren-tren dunia bisnis dan ekonomi yang mungkin memberikan kesempatan berkembang terhadap perjalanan karir yang potensial. Kedua, manajer dan karyawan mengembangkan suatu pandangan atau gambaran secara jelas yang berdasarkan pada karir dan kebutuhan gaya hidup atau lifestyle. Ketiga, manajer dan karyawan harus melakukan benchmark terhadap keahlian yang dimiliki dengan menggunakan keahlian terbaik dalam bidang yang sama di masa sekarang dan yang akan datang. Keempat, manajer dan karyawan membentuk contingency plan agar mampu berkarir dalam kondisi yang terus berubah dan tidak pasti. Yang kelima, manajer dan karyawan mengembangkan portable skill, tidak hanya mengandalkan keahlian-keahlian kontekstual. Portable skill adalah keahlian yang dapat ditransfer dengan mendukung pada lingkungan kerja lain yang berbeda. Portable skill diantaranya berupa managerial skill, intellectual skill, communication skill, dan interpersonal skill. Sebaliknya, keahlian kontekstual ada keahlian yang relatif tidak dapat ditransfer, yang pada lingkungan kerja lain yang berbeda.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dalam materi manajemen karir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.